Hello, welcome back to my channel. It's Ning. Hello everyone. Oke, di segmen kali ini saya akan membahas berita viral guys, dimana datang dari seorang artis luar negeri guys. Iya, artis luar negeri. Ia berasal dari Cina guys, yang bernama Raham. Raham ini mengalami kekerasan dari seorang suaminya sendiri guys, dimana ia itu dibakar hidup-hidup. Nah, Raham ini adalah artis populer, artis TikTok gitu, dan pengikutnya itu udah banyak guys. Sebanyak 700 hampir 800 ribu guys. Nah, ia itu berumur 30 tahun, telah menikah dengan Tang. Tang itu adalah suaminya sendiri guys. Nah, dimana suatu ketika ceritanya kayak gini guys, kok bisa Raham ini dibakar hidup-hidup ya? Nah, suatu hari Raham itu lagi siaran langsung guys, TikTok gitu, siaran langsung. Nah kemudian ya guys, tiba-tiba dia lagi asik, Raham ini lagi asik guys sama penggemarnya, lagi nyapa hello gitu kan. Nah tiba-tiba ada suara teriakan dari suaminya guys, teriak tuh, marah sama Raham karena melihat Raham lagi asik main TikTok guys, menyapa para penggemarnya, ya live streaming gitu ya kan. Nah udah gitu ya guys, dia bertengkar sama suaminya guys. Nah udah nggak jarang lagi guys, dia tuh udah sering banget, mereka tuh udah sering banget bertengkar guys. Dan Raham ini sering banget mengalami kekerasan guys oleh suaminya sendiri. Kasian banget ya guys. Nah Raham ini adalah seorang vlogger yang populer juga guys di Douyin. Nah ceritanya itu bermula dari Tang ya guys ke rumah istrinya guys bernama Raham. Nah di situ Raham sedang bersama keluarganya guys ya. Tiba-tiba Tang ini datang ke rumahnya dan melakukan tindakan brutal. Nah sontaklah mereka pada kaget karena Tang kok tiba-tiba kayak gitu ya. Nah kamu tahu nggak, Tang sama Raham ini tuh lagi ngurus perceraian guys. Iya, karena apa? Karena mereka tuh sering banget bertengkar lah pokoknya. Nah udah gitu Tang ini malah membakar Raham hidup-hidup guys. Dan pada akhirnya Raham ini mengalami luka bakar sebanyak 90% di badannya guys. Udah kayak apa tuh? Parah banget kan? Nah udah gitu dibawa ke rumah sakit dan Raham ini mengalami koma yang sangat parah pokoknya. Selama 2 minggu Raham ini menjalani pengobatan intensif. Nah atas tragedi ini yang bernama Zauma, ia mengumpulkan dana guys, entah itu saudaranya atau relawan ya guys. Nah dia mengumpulkan dana sebanyak 1 juta yuan, setara kalau di Indonesia kan itu 2,2 miliar guys. Dan sekitar 60% itu dihabiskan untuk pengobatan Raham guys. Dan sisanya itu dikembalikan ke platform penggalangan dana guys. Dan pada 30 September Raham ini dinyatakan meninggal dunia guys. Nah itu hanya sekitar 2 minggu saja kemudian Raham itu dinyatakan meninggal dunia karena lukanya itu sangat parah guys. Ya ampun, kasihan sekali. Dan kemudian polisi menangkap tersangka, yaitu suaminya yang bernama Tang. Ya ampun, ngeri banget ya guys. Istrinya itu dibunuh oleh suaminya sendiri guys. Aduh, kok bisa setega itu ya? Karena amarah di situ. Karena adanya amarah yang meluap kepada Raham gara-gara kemakan emosi. Jadi memang kalau udah berkeluarga itu harus dilatih kesabarannya. Bukan dilatih, maksudnya harus lebih bersabar gitu loh. Aduh, jangan sampai kayak gitu ya guys. Jadi kalian harus sabar sama istri kalian. Dan sebaliknya, istri harus bersabar juga sama suami sendiri, oke? Nah, sekarang kita membahas pembahasan selanjutnya guys. Dimana ada berita viral dimana ya guys, ada seorang tukang bakso ya guys yang lagi mengais rezeki. Dia tuh ditendang guys oleh seorang laki-laki yang mempunyai mobil berwarna merah guys. Ngeri banget. Oke, ini tuh kejadiannya itu di Jambi guys. Oke, videonya kayak apa? Kita tonton bareng-bareng. Nah ini videonya bener-bener kasihan banget guys. Tuh ada laki-laki yang menghampiri seorang pedagang tukang bakso
Kemudian gak tahu mereka bercakap apa guys. Nah, disitulah terjadi kayak nendang gitu loh. Si cowoknya nendang, nggak tahu ya. Emang apalagi latihan silat apa gimana? Tapi kok nendang lagi guys? Wah, sampai terpental guys, nggak tahu tuh. Aduh, kok bisa ya pakai gitu ya? Dia menindas orang kecil gitu loh. Ya ampun, aduh, itu tuh tendangannya sampai ngete gitu kan. Kalau di pencak silat itu namanya ngete guys. Kesabaran di mana lagi ya guys? Seorang pedagang bakso, dia tuh ditendang diam aja guys, hanya melihat orang itu pergi kemudian naik mobil dan jalan. Padahal dia udah ditendang, tapi ya karena kesabarannya yang luar biasa perlu dicontoh guys. Nah, diketahui pedagang itu tuh bernama Iwan guys. Dia menjual bakso yang diambilnya melalui juragan bakso. Iwan merantau dari Bandung ke Jambi guys, meninggalkan istri dan kedua anaknya untuk berdagang bakso keliling. Nah, Muhammad Junaidi ini adalah juragannya Iwan guys. Dia itu karena ya tidak tega ya melihat Iwan digituin, dan ia juga marah karena Iwan tuh adalah karyawannya dia sendiri. Nah, Muhammad Junaidi ini melaporkan ke polisi guys. Dari keterangan Iwan, pelaku memesan 4 porsi guys. Nah, 4 porsi ya guys. Nah, yang akan dimakan di dalam mobil. Lantas, Iwan memberikan 4 porsi bakso dalam 2 mangkok. Harga per porsinya itu adalah 10.000 guys. Namun, pelaku hanya membayar 20.000 yang semestinya 40.000 guys. Sontak pelaku langsung marah gara-gara tidak terima dengan harga tersebut guys. Buntutnya dia melakukan kekerasan terhadap Iwan. Nah, itu guys ceritanya. Itu jadi pembelajaran buat kita, jangan merendahkan orang lain. Nah, itu pekerjaannya seperti apa, karena kita ada sama manusia. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Nggak selamanya kita di atas dan nggak selamanya kita di bawah, karena roda itu berputar guys. Please jangan menindas orang karena statusnya, latar belakangnya, apapun itu. Karena kita sama-sama makan nasi guys. Oke, karena kita itu juga diciptakan oleh seorang ibu yang lembut. Kenapa kita bertingkah kasar seperti halnya peliharaan di lingkungan kita? Please jangan ya, kalian nggak boleh seperti binatang yang di sana gitu. Jangan, please, tingkah lakunya itu berbeda. Kita berbeda, kita itu diberi akal untuk berpikir guys, untuk memahami, untuk meresapi apa yang kita lihat ya guys. Dimana kita diberikan mata untuk melihat luas, diberikan hati untuk merasakan kepekaan terhadap orang lain di sekitar kita ya guys. Jadi please ya, jangan sampai kita melakukan kekerasan terhadap orang-orang di sekitar kita, apalagi orang yang kita sayang. Oke, karena kekerasan itu tidak bisa dibenarkan, tidak bisa. Kamu tahu nggak guys kenapa? Karena pedagang baksonya ini mengalami trauma guys, jualan di situ lagi. Beneran, dia bilang, saya trauma jualan di situ lagi gitu, beneran. Dia kasihan banget, dia itu meninggalkan kedua anaknya dan istrinya, merantau guys. Ya ampun, kasihan kan, dia itu mengais rezeki yang halal. Nah, anehnya ya guys, dia tuh harus membayar sebanyak 4 porsi ya, rata-rata 40.000 ya guys, hitung aja segitu. Tapi dia hanya mampu memberikan uang 20.000 guys. Padahal kalau dari penampilannya kita lihat dia bawanya apa. Nah, tapi kok bisa masalah uang aja segitu? Dia malah menendang tukang bakso guys. Aduh, benar-benar ngeri ya guys, maksudnya lucu gitu loh, kayak ada kelucuan gitu. Harusnya dia sanggup membayar uang segitu ya, tapi tidak tahu, mungkin bisa jadi dia psikolognya ada masalah ya kan, kita nggak tahu gitu. Dan pada akhirnya kan dilaporkan ke polisi guys. Ngarang dia, beneran ngece, beneran. Aduh, udah ya, sekian dari aku. Mungkin segitu ya guys. Nah, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.